Baik teman-teman sekalian, mohon perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah bil hasan inna rabbana al-ghafurur syakur alladzi awjaba 'alaina bil ma'ruf wa taqabbal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasahbihi amma ba'du. Jadi pada kesempatan kali ini saya Ahmad Fauzi Ramadan bersama akan menjelaskan, mempresentasikan dari materi Tahrij Al-Hadits, yaitu ada beberapa poin. Yang pertama mengenai definisi, kemudian metode, instrumen, kemudian langkah-langkah dalam mencari matan dan tema hadis. Kemudian yang terakhir akan menjelaskan penerapan dengan aplikasi baru dalam pelacakan hadis tersebut. Untuk sesi yang pertama, yaitu tentang definisi, metode, dan instrumen, akan dijelaskan Saudara Sadam. Waktu dan tempat saya persilakan. Sebelum mengenal apa itu tahrij hadis, kita perlu tahu pengertiannya terlebih dahulu. Jadi tahrij hadis itu adalah proses melacak dan menelusuri asal Sebelum kita mengenal apa itu tahrij hadis, kita perlu tahu apa yang definisinya terlebih dahulu. Jadi tahrij hadis ini adalah proses melacak dan menelusuri asal-usul suatu hadis dari kitab sumbernya, lalu menjelaskan sanad atau materi riwayat dan matan atau teks hadis, serta menilai derajat hadis tersebut. Tujuan mengenal tahrij hadis ini yaitu: 1. Dapat mengetahui sumber hadis dalam kitab-kitab hidup seperti Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan lain-lain. Yang kedua yaitu untuk memastikan keaslian dan kejelasan sanad atau riwayat perawi serta matan isi hadis. Yang ketiga adalah menentukan derajat hadis. Derajat hadis itu sahih, hasan, dhaif atau maudu. Yang keempat menghindari penyebaran hadis palsu atau lemah. Yang kelima memahami konteks dan aplikasi hadis dalam kehidupan atau kajian ilmiah sekarang. Terdapat metode dalam tahrij hadis, yaitu yang pertama ada tahrij menurut lafal pertama hadis. Penggunaan metode berdasarkan atas lafal pertama matan hadis, yaitu berdasarkan urutan huruf-huruf hijaiyah seperti hadis yang huruf pertamanya alif, ba, ta, dan seterusnya. Melalui metode ini, pentahrij terlebih dahulu harus mengetahui lafaz pertama yang terletak dalam hadis tersebut. Selanjutnya, ia mencari lafaz itu dalam kitab-kitab tahrij yang disusun sesuai dengan metode ini berdasarkan huruf pertama, huruf kedua, dan seterusnya. Kitab-kitab yang menggunakan metode ini adalah Al-Syarhi As-Sughir, Min Hadis Al-Bashir Al-Fazil yang dikarang oleh Jalaluddin As-Suyuti. Jadi dengan mencari lafaz pertama hadisnya, yang kedua ada tahrij melalui kata-kata dalam matan hadis. Metode ini tergantung kepada kata-kata yang terdapat dalam matan hadis, baik itu berupa isim, nama benda, atau fi'il atau kata kerja. Huruf yang digunakan dalam metode ini. Para penyusun kitab-kitab tahrij hadis ini menitik beratkan kata-kata hadis menurut kata kunci atau lafal asing, lafal asingnya, sehingga mencari hadis semakin mudah dan efisien. Kitab-kitab yang menggunakan metode ini adalah Al-Mujam, Al-Faros, Al-Fas, Al-Hadis, dan Al-Nabawi. Jadi dengan mencari kata kuncinya. Yang ketiga ada tahrij
Metode ini mendasarkan pada perawi pertama suatu hadis baik dari karangan sahabat maupun tabi'in. Langkah pertama ialah mengenal terlebih dahulu perawi pertama, sehingga hadis yang akan kita cari selanjutnya mencari nama perawi pertama dalam kitab dan mencari hadis yang kita inginkan yang tertera di bawah nama perawi tersebut. Kitab-kitab yang menggunakan metode ini adalah kitab-kitab At-Ta'aruf, yaitu kitab yang disebut sebagai kumpulan hadis-hadis Nabi seperti berikut. Seperti At-Ta'aruf al-Hadis karangan al-Hadis Imam Abu Mansur Ibrahim dan At-Ta'aruf al-Kutub al-Sittah karangan Ibnu al-Baihaqi. Selanjutnya ada tahrij menurut tema hadis. Metode ini diawali dengan mengenal tema dari hadis yang akan kita tahrij atau cari. Kemudian kita mencarikan melalui tema pada kitab-kitab tersebut. Seringkali ada bermacam-macam tema dalam satu hadis, maka kita harus mencari pada tema-tema tersebut. Ketidaktahuan tema hadis akan menyulitkan proses tahrij. Kitab-kitab yang menggunakan metode ini adalah kitab Yunus al-Sunnah, al-Jawami al-Sahih, al-Mustadrak, al-Sahihai, dan lain-lain. Jadi dengan kita mencari hadis melalui tema, misal tema pernikahan dan sebagainya. Yang kelima ada tahrij berdasarkan status hadis. Kita bisa mencari hadis tersebut berdasarkan status hadisnya, seperti hadis kumpulan hadis qudsi, kumpulan hadis masyhur atau hadis terkenal, hadis mursal, hadis yang diriwayatkan oleh para tabi'in, yaitu hadis setelah sahabat langsung dari Nabi Muhammad. Tanpa menyebutkan nama sahabat yang menjadi perantara riwayatnya. Kitab-kitab yang menggunakan metode ini antara lain adalah Al-Azhar, Al-Mutanasirah, Al-Akbar, Al-Mutawatirah, karya Suyuti. Selanjutnya dengan tahrij hadis ini kita perlu instrumen seperti satu yaitu berdasarkan matan teks hadis seperti kata kunci. Gunakan indeks alfabetis atau hadis untuk mencari hadis berdasarkan kata kunci dalam teksnya. Jadi kita cari salah satu kata yang ada di dalam matan hadis tersebut, atau dari kata awal matan hadis jika kita ingat. Yang kedua adalah berdasarkan sanad atau rangkaian riwayat. Kita bisa mencari nama sahabat dari kitab musnad, yaitu kumpulan hadis bersahabat. Yang selanjutnya adalah berdasarkan tema atau bab, cari juga relevan. Misal hadis di kitab nikah, waris, dan sebagainya. Yang keempat yaitu gambar jadi seperti software atau aplikasi digital. Dengan software atau aplikasi digital ini akan membantu semua metode tahrij secara efisien. Kita bahkan dapat mencari hadis berdasarkan semua instrumen di atas, seperti kata kunci matan, nama riwayat, dan tema hadis. Semua ini bisa dilakukan dengan lebih cepat dan mudah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara. Nah, jadi tadi dijelaskan tentang definisi, kemudian metode dan instrumen dari tahrij hadis tersebut, dan selanjutnya akan saya jelaskan. Oke, baik. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah tahrij hadis. Nah, karena pada saat ini sudah banyak website, sudah banyak aplikasi yang kita bisa download untuk mencari hadis tersebut. Nah, ini merupakan suatu kemudahan bagi kita. Nah, yang pertama yaitu kita bisa mengidentifikasi matan hadis tersebut. Kita kutip beberapa teks dalam al-hadis, entah itu lafadz Arabnya maupun terjemahannya, kita kutip dari hadis tersebut. Kemudian yang kedua yaitu tentukan kata kunci. Nah, setelah kita mengidentifikasi, kemudian kita tentukan satu atau dua atau tiga kata yang penting dari matan tersebut, kita cari dalam hadis tersebut. Kemudian yang ketiga, cari sumber hadis. Nah,
manual. Hadis manual itu bisa dengan kitab-kitab induk, dengan cara membuka kitabnya langsung, mungkin mempunyai kitab-kitab hadis, atau dengan cara digital. Kita bisa mencari dengan aplikasi ataupun dengan pencarian daring dari beberapa website tersebut. Kemudian yang keempat, verifikasi sanad dan matan. Kita verifikasi sanadnya dan matannya apakah sesuai atau belum. Itu kita verifikasikan. Kemudian yang kelima, yaitu kita menilai kualitas hadis tersebut. Kita nilai berdasarkan pendapat ulama hadis. Hadisnya itu sahih, maudhu ataupun dhaif. Kita cari kualitas hadis tersebut. Karena dalam hadis-hadis juga ada hadis yang dhaif, ragu-ragu. Itu ada. Kemudian dalam aplikasi digital takhrij ini ada beberapa aplikasi atau beberapa website yang kita bisa cari. Ini ada Hadis ID, bisa dicari di Google. Kemudian ada Maktabah Syamiyah, ada sunnah.com, kemudian ada Muslim Pro. Ini merupakan fitur hadis dan beberapa hadis yang lainnya. Kemudian saya jelaskan contoh penerapan. Tadi saya jelaskan tentang langkah-langkahnya. Tetapi karena ini lebih enak ke praktek, kita praktekkan langsung. Yaitu langkah-langkah takhrij. Yang pertama, tentukan kata kunci. Misal ada lafaz amal ataupun niyah. Innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Kita tentukan kata kuncinya. Kemudian kita buka aplikasi. Contoh ini dari aplikasi Dorarnet. Kita buka hadis tersebut. Kemudian masukkan kata kunci pencarian. Yang ditemukan dalam Sahih Bukhari nomor 1, juga ada dalam Sahih Muslim. Ini kita tentukan dalam hadis tersebut. Kemudian yang keempat, lihat derajat hadis. Kalau di aplikasi Dorarnet, di situ menampilkan Sahih yang menyebutkan di jalur sanad dari Umar bin Khattab. Karena pernah menjelaskan bahwasanya hadis yang jalurnya ataupun periwayatnya Umar bin Khattab ini hadisnya sahih. Kemudian kesimpulan dari takhrij ini, ini sumbernya sahih Bukhari dan Muslim. Statusnya mutawakun alaih atau disepakati sahih oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan takhrij hadis, yaitu adalah langkah-langkah yang penting untuk mengetahui asal-usul hadis atau keaslian hadis tersebut. Entah itu hadisnya sahih, hadisnya dhaif ataupun hadisnya palsu, kita cari dengan takhrij hadis tersebut. Entah itu dengan manual, dengan kita membuka kitab itu langsung, maupun dengan cara digital, karena saat ini sudah banyak aplikasi-aplikasi hadis tersebut. Kemudian yang kedua, prosesnya ini mencakup tentang mengidentifikasi matan. Kita mencari matan hadis, kemudian mencari kata kunci dari hadis tersebut, kemudian menelusuri kitab-kitab sumber. Barulah kita menilai kualitas hadis tersebut. Hadisnya itu bagaimana, baru kita nilai setelah kita mengetahui. Kemudian yang ketiga, dalam pengembangan teknologi ini telah memudahkan takhrij hadis melalui aplikasi digital. Ini merupakan kemudahan bagi kita bisa mengakses hadis lewat HP, lewat genggaman kita. Yang keempat, meski teknologi membantu, ini pemahaman hadis tetap diperlukan agar kita tidak salah dalam menilai atau menyebarkan hadis tersebut. Ini karena saat ini merupakan kemudahan zaman, kita bisa meng-share, bisa mengakses hadis-hadis ini merupakan suatu
teknologi. Nah, ini supaya teknologi kita gunakan dengan baik. Nah, kita gunakan dengan baik karena ya banyak ilmu dalam teknologi tersebut. Mungkin cukup sekian sedikit penjelasan atau presentasi dari kami. Apabila ada salah kata yang tidak berkenan di hati Anda, saya sebagai manusia biasa yang tidak sempurna, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin dari penjelasan kami ada beberapa yang kurang jelas ataupun ada yang kurang pas. Mungkin teman-teman bisa menanyakan lewat grup, lewat chat yang grup. Cukup sekian dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.